Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Apa kabar kalian hari ini? baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Karena dalam keadaan sehat ini sangat membantu dalam suatu aktivitas, tentunya dalam suatu pembelajaran ya anak-anak ya. Ya Pak. Pada hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa? Coba sebutkan. Diko Marestu Pak. Keterangannya kemana dia? Keterangannya sakit Pak. Sakit. Iya, Ada suratnya? ada Pak. Oh iya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? Kebetulan tidak hadir Pak. Tadi yang Eh, sakit. Coba diwakilkan oleh siapa ya? Oleh Ridho coba. Baik Pak. Ya. Oke, sebelum mulai kegiatan belajar mengajar kita, maka baiknya kita berdoa dan mati. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita membahas tentang cerpen. Apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu mengenai cerpen? Coba sebutkan. Saya Pak, ingat Pak. Oh ya, coba. Cerpen adalah jenis karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah secara pendek, jelas, serta ringkas. Ya, betul sekali. Dan pada pertemuan sekarang yang kita bahas yaitu mengenai perbedaan karakteristik hikayat dan cerpen. Tentunya yang berkaitan lagi dengan nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen gitu. Yang pertama yang Bapak jelaskan mengenai hikayat dulu ya. Hikayat adalah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang. Di sini hikayat itu bersifat karya sastra, tetapi karya sastra lama gitu, karena hikayat tersebut menceritakan suatu kejadian di masa lampau, tentunya dengan menceritakan suatu kehebatan seseorang gitu. Kehebatan seseorang itu bisa menceritakan suatu raja mungkin, suatu tokoh yang begitu fenomenal gitu, begitu terkenal gitu, yang berkaitan dengan budaya yang sangat erat tentunya. Yang kedua yaitu ada cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan yang tadi Ridho sebutkan ya, dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah secara pendek, jelas serta ringkas. Di sini cerpen itu dalam suatu diksinya sangat terbatas gitu, karena dia itu dalam dalam kalimat tersebut sangat ringkas dan jelas, terutama harus padat gitu dalam menceritakan suatu kejadian tersebut gitu. Sebelum masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen, sebelum Bapak jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Nilai yang terkandung dalam hikayat, poin pertama yaitu ada agama, sosial, budaya, moral, dan pendidikan. Poin yang pertama yaitu ada agama. Agama berkaitan dengan suatu keyakinan yang dianutnya. Yang kedua ada sosial, berkaitan dengan norma yang ada dalam masyarakat. Tentunya ini bersifat suatu aturan. Ya. Yang ketiga ada budaya atau adat istiadat.
asal mula gitu ya, suatu budaya tertentu. Selanjutnya ada moral gitu. Moral berkaitan dengan akhlak atau baik buruknya suatu tingkah laku. Yang terakhir ada pendidikan, berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk, yaitu suatu pengajaran tentunya. Selanjutnya yaitu nilai yang terkandung dalam cerpen. Hampir sama kayak yang nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Sekarang kita kepada cerpen. Yang pertama yaitu ada moral. Moral sama gitu. Tentunya berkaitan dengan akhlak atau baik buruknya suatu tingkah laku ini. Yang kedua ada sosial, berkaitan dengan norma yang ada dalam masyarakat. Tentunya ini bersifat suatu aturan. Yang ketiga ada religius, berkaitan dengan tuntutan beragama, yaitu suatu keyakinan juga gitu, yang dianut tersebut. Ada pendidikan, berkaitan dengan pengubahan tingkah laku. Ini pemusatannya yaitu suatu pengajaran. Ada estetis, hal-hal yang menarik gitu, yang menyenangkan rasa. Tentunya di sini bisa digambarkan, misalkan pada suatu cerita cerpen, misalkan menceritakan hal yang menarik gitu di kampungnya gitu. Seperti contohnya gitu, menceritakan pada suatu sore gitu, di suatu kampung ini gitu, menceritakan suatu kegiatan yang menarik gitu mungkin ya. Ada selanjutnya ada politik gitu, berkaitan dengan pemerintahan. Ada budaya juga, berkaitan lagi ini dengan adat istiadat gitu, asal mula. Ada kemanusiaan, yaitu suatu rangkaian dari sifat-sifat manusia. Yang terakhir ada etika, sopan santun dalam kehidupan. Di sini kan Bapak udah menjelaskan tentang perbedaan karakteristik hikayat dan cerpen. Ada nilai yang terkandung juga di dalam hikayat dan cerpen. Tentunya terdapat pula suatu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Gitu. Ada yang tahu tentang apa ya? Tentang unsur intrinsik? Coba anak-anak sebutkan apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Saya sebutkan sekarang ya. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terkandung, yang berada di dalam suatu struktur yang terdapat pada suatu hikayat. Yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah suatu gagasan atau ide pokok dari suatu ide pikiran tertentu. Yang kedua yaitu ada alur. Alur adalah berkaitan dengan suatu jalannya cerita mengenai suatu hikayat tersebut gitu. Yang ketiga ada amanat. Amanat adalah suatu pesan yang disampaikan oleh suatu penulis kepada sang pembaca. Yang ketiga, yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah di sini dia menceritakan, misalkan di dalam suatu cerita tersebut dia menceritakan, misalkan dia menuliskan dengan kata ganti aku. Otomatis dia adalah sudut pandang orang pertama gitu. Selanjutnya yaitu ada penokohan. Penokohan di sini adalah suatu tokoh yang berkaitan dengan suatu watak tertentu. Terbagi, misalkan ada yang jahat, ada yang baik gitu tentunya. Terus ada apa lagi ya? Ya, tema udah, penokohan udah, sudut pandang udah, amanat udah.
Oh, gaya bahasa. Gaya bahasa itu sendiri tergantung pembawaan dari suatu penulis tersebut mengenai. Yang kedua yaitu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang di luar suatu hikayat tersebut. Misalkan seperti contohnya ya ini, ada agama, sosial, budaya, moral, pendidikan. Itu yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik tersebut. Sebelum saya memberi tugas mengenai suatu perbandingan mengenai karakteristik hikayat dan cerpen, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Coba. Tidak, Pak. Tidak. Oh iya. Sudah paham mengenai suatu perbedaan, suatu nilai-nilai, unsur intrinsik dan ekstrinsik? Sudah paham? Paham, Pak. Paham, ya. Tugasnya kan saya sudah berikan. Saya kasih waktu berapa ya kira-kira? Diperkan, Pak. Tidak bisa lah, karena ini sebagai suatu penilaian gitu. Pada suatu KBM sekarang, kegiatan belajar mengajar sekarang. Ini termasuk nilai harian anak-anak. Tidak bisa di-PR-kan ya. Setengah jam. Terlalu lama lah itu. Terlalu lama. 5 menit mungkin ya. Ya, siapa? Ya, mengenai suatu perbandingan antara hikayat dan cerpen. Contohnya ada kan, yang pertama ada suatu teks hikayat, yaitu judulnya itu adalah Indra Bangsawan, betul? Iya. Yang kedua adalah Sendal Jepit Merah, gitu kan? Iya. Temukan gitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti apa gitu. Coba oleh Anda analisis kembali dan tuliskan kembali gitu mengenai suatu kalimat tersebut, mungkin misalkan yang masuk ke dalam agama, sosial, budaya, moral, pendidikan gitu kan, masukkan gitu, tetapi harus sesuai gitu keduanya gitu. Mengenai suatu perbandingannya pasti jelas ada perbandingan gitu, ada perbedaan mengenai karakteristik tersebut ya anak-anak. Penjelasan dari Bapak sekian. Sekian mengenai penjelasan tersebut. Terus sekarang kalian menganalisis dulu mengenai tugas tersebut ya anak-anak. Apakah sudah beres mengenai tugas yang Bapak berikan? Sudah, Pak. Sudah, ya silahkan. Sekarang perwakilan dari kelompoknya yang pertama yaitu mau maju, apakah mau membacakan? Bacaan saja, Pak. Membacakan ya. Silakan, yang pertama siapa? Ya, Pak. Oh ya. Coba paparkan penjelasan dari Anda. Yang mana, Pak, tentang nilai religius atau yang mana? Yang hikayat itu. Yang hikayat. Iya. Lalu, Pak. Iya. Ya, silakan. Nilai religius. Ada beberapa nilai, yaitu agama, sosial, budaya, moral, edukasi. Iya, terus? Konsep nilainya dari agama itu memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Ya. Yang keduanya? Yang keduanya itu atau pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kemudian nilai sosialnya yaitu tidak melihat perbedaan status sosial. Kemudian dari bukti budayanya, nilai kutipannya itu raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Kemudian moral, tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian dari segi edukasinya yaitu kewajiban belajar ilmu agama sejak kecil.
Yang cerpennya coba. Dari segi cerpennya, nilai moral dalam cerpen tersebut dikisahkan tentang seorang perempuan tua yang memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan. Dari segi nilai budayanya, merupakan nilai-nilai yang bertolak dari perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Nilai budaya tersebut dapat mencakup berbagai masalah, di antaranya kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap. Kemudian nilai sosialnya yaitu dalam cerpen tersebut terdapat beberapa nilai sosial yang dikemukakan oleh pengarang. Di antaranya adalah mengenai sulitnya menjalani kehidupan sebagai seorang yang miskin. Hal tersebut dapat diamati dalam kutipan berikut. Dan yakni baginya tak ada jalan lain hidup tanpa ijazah pendidikan formal bagai mendaki gunung tanpa kaki. Seperti itu Pak yang bisa saya pahami. Iya. Begini anak-anak yang mengenai suatu pemaparan yang dijelaskan oleh Ridho ya. Ya Pak. Mengenai suatu nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen. Cakupannya yang pertama yaitu yang tadi masuk itu ada soal agama, ada soal sosial, ada soal budaya, ada moral, ada pendidikan. Ini sangat lengkap ya yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Ridho ini. Yang kedua yaitu nilai yang terkandung dalam cerpennya itu ada 3 poin yang tadi masuk itu adalah moral, sosial, budaya. Ya anak-anak, Bapak ingin menceritakan lagi satu cerita pendek yang berjudul Sandal Jepit Merah. Karena pada kegiatan belajar mengajar pada hari ini kalian terlihat sangat suntuk gitu, sangat lemes. Kita ceritakan kembali gitu mengenai suatu cerita pendek gitu, agar kalian lebih bersemangat lagi gitu dan lebih berkonsentrasi terhadap pembelajaran. Sandal Jepit Merah gitu judulnya ya. Pertama, di salah satu sudut remang seseorang perempuan tua berselonjor di atas sebuah bangku bambu. Dipijatnya urat-urat kaki yang menegang akibat rutinitas melelahkan sehari ini, yang telah menggunung seperti tumpukan sampah. Sepasang mata itu digendong kantung mata kehitaman yang makin melebar. Sesekali dikedipkan dalam-dalam untuk memperjelas apa yang menghampar di hadapannya. Sepasang sandal jepit tipis berwarna merah tergeletak begitu saja di bawah bangku bambu sandal itu. Dihinggapi lubang di sana sini. Tak hanya itu, sandal itu pun dipanggil bercak-bercak kecoklatan seperti darah yang mengering. Ya darah. Bahkan di atas permukaan salah satu sandal itu masih terdapat darah segar. Darah itu bermicet dari kakinya. Dari kakinya masih terdapat serpihan pecahan kaca yang belum sempat dibersihkan. Pecahan kaca yang tadinya telah bercampur dengan darah merah terus menumpuk di atas sandal jepit merahnya. 5 tahun berlalu setelah Mamat mengawini perempuan itu di usia belia. 15 tahun sebagai anak yatim piatu, sebatang kara, perempuan itu tak mungkin menolak lamaran Mamat, lelaki yang berumur 25 yang begitu sayang padanya. Dengan berbekal keterampilan di bidang bangunan, Mamat mampu membiayai hidupnya dan menyewa sepetak kamar di pinggir kota. Kebahagiaannya semakin lengkap setelah dari rahimnya lahir seorang anak sehat, walau pada saat itu usianya baru 16. Ya. Dari suatu penggalan kisah cerita pendek ini, kita sebagai manusia terutama harus lebih bersyukur mengenai suatu kehidupan. Karena dengan bersyukur kita akan merasa
lebih cukup gitu dan tidak kurang. Mengenai suatu kehidupan itu Allah yang mengatur gitu, rezeki maupun sudah ditaktor, tidak bisa disamaratakan dengan orang lain gitu. Bagaimana rezeki itu bisa mengalir terus, kita bisa lebih berusaha lagi gitu, tidak hanya selalu berdoa agar dimudahkan suatu rezeki yang lebih lancar tersebut. Mengenai suatu penggalan cerita tersebut, kita harus lebih bersyukur terutama mengenai suatu kehidupan dan lebih merasa rendah gitu. Jadi katakan rendah, kita jangan selalu melihat ke atas gitu. Karena melihat ke atas tidak akan ada habisnya gitu. Tetapi kita harus selalu melihat ke bawah, karena dengan kita melihat selalu ke bawah, kita selalu melihat orang-orang yang di bawah kita gitu. Baik terhadap keadaan ekonomi maupun keadaan apapun. Mengenai suatu penggalan cerita dari Hikayat dan Cerpen, Bapak akan memberi kesimpulan terhadap suatu hikayat dan cerpen ini gitu. Ada yang mau memberi kesimpulan enggak? Tidak. Mengenai suatu hikayat dan cerpen? Tidak, Pak. Tidak. Oh ya udah. Jadi kesimpulannya mengenai suatu hikayat dan cerpen yaitu dua-duanya adalah karya sastra, tetapi yang hikayat adalah karya sastra lama, sedangkan cerpen adalah karya sastra modern. Hikayat itu bersifat lama karena pembahasannya berkaitan dengan masa lampau gitu yang dibahas tersebut. Sedangkan cerpen masa modern gitu, yang diceritakannya dengan masa sekarang gitu. Dan alurnya pun di hikayat alur mundur karena menceritakan pada masa lampau dan terjadi ke masa sekarang gitu, mundur. Sedangkan ini cerpen adalah alur maju gitu, dari zaman dulu ke zaman modern gitu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.